Bagi Feng Jingyu, orang seperti itu mustahil untuk kembali. Rumah besar di sisi barat kota. Feng Jingyu menyentuh dagunya, lalu setelah memegang jasadnya, ia memanfaatkan malam yang hujan dan langsung pergi ke barat kota. Dalam bayangannya, hanya ada satu tempat di bagian barat kota yang bisa menampung 30 orang. Feng Jingyu tiba di barat kota, lalu tiba di sebuah rumah besar, yang tak bernama, tetapi merupakan milik ribuan keluarga. Angin mengejutkan Yu untuk berbalik di luar rumah besar itu, lalu dengan hati-hati memanjat tembok untuk masuk. Malam hujan adalah tempat persembunyian terbaik, suara hujan dapat menenggelamkan aktivitas lainnya. Setelah memasuki rumah besar itu, Feng Jingyu melepas pakaiannya. Pakaiannya basah kuyup. Jika ia menyelinap masuk, hujan akan menetes dan memperlihatkan keberadaannya. Ia mengambil mantel tidur dari ikat pinggangnya, menggantinya, dan memasukkan kembali pakaiannya yang basah ke ikat pinggangnya. Setelah beberapa saat menjelajah, akhirnya ia melihat sebuah ruangan dengan lampu menyala. Feng Jingyu melihat sekeliling untuk melihat apakah ada orang lain di sekitarnya. Setelah memastikan tidak ada orang lain, Feng Jingyu mendekati ruangan dengan hati-hati. Ia mengatur napasnya agar hampir seimbang dengan udara. Kemudian ia menemukan sudut dan berjongkok untuk mendengarkan gerakan. Napas Feng Jingyu selalu konsisten, sehingga sulit ditemukan. Begitu wilayahnya terlalu tinggi, mudah untuk menemukan napas aneh di sekitarnya. Di dalam ruangan, ada beberapa orang yang duduk. 3 di antaranya berasal dari kota Feng Yue, satu adalah Wan Jiawan Yanke, yang lain adalah Lin Xie, tuan kedua keluarga Lin, dan yang lainnya adalah Yang Hu. Pria lain, pria berjubah hitam, adalah wakil pemimpin geng Hei Shui, bernama Qiyun. Menurut berita dari keluarga Feng, kekuatan Feng Tianling akan meningkat pesat. Sekarang, memanfaatkan kepergiannya dari kota Feng Yue, kita harus mengendalikan Feng Jingyu. Dengan Feng Jingyu di tangan kita tidak takut si tua Feng Tianling itu tidak akan menyerah. Itu adalah Lin Xie, bunuh saja. Tidak bisakah seorang Feng Jingyu dibandingkan dengan seluruh keluarga Feng? Wan Nian membuka saluran dingin. Yang Hu berkata, selama kau mengendalikannya, bukankah kita hanya bisa membunuh atau mencabiknya? Aku tahu betapa pedihnya kematian putramu, saudara Wan, tetapi demi menyelesaikan masalah keluarga Feng sepenuhnya, mari kita tahan dulu. Wan Nian membuka tangannya dan memukul meja dengan keras, anak itu benar-benar murahan. Saat ini, Feng Jingyu seharusnya dikendalikan oleh orang-orang kita. Qiyun melihat jam dan berkata sambil tersenyum. Dengan kata lain, Feng Jingyu memang tersembunyi. Dia telah menguasai kekuatan alam lingkai secara tidak sadar. Dilihat dari berbagai penampilan anak ini tidak mudah, kata Lin Xie. Bagaimana kalau tidak mudah? Malam ini adalah daging di talenan. Wan Nian bersenandung. Sementara orang-orang ini berbicara, sepertinya seseorang datang lagi. Pintu terbuka. Feng Jingyu mendengar semua orang di ruangan itu berkata serempak, Saudara Yue, Anda di sini. Karena ada aksi hari ini, saya tentu saja di sini untuk melihat apa yang terjadi. Apakah ada kemajuan? Yang masuk adalah seorang pria parubaya, yang merupakan adik dari tuan kota Yue Wuqi. Seharusnya segera kembali, kata Qiyun dengan percaya diri. Yue Mingming berkata sambil tersenyum, saudara-saudara dari geng Hei Shui benar-benar efisien. Bukan karena jumlah orang yang banyak, kita, geng air hitam, bisa menjadi kekuatan terbesar selain istana tuan kota. Qiyun berkata dengan puas. Itulah sifatnya. Yue Mingming tertawa dan berkata, namun, keluarga angin tidak mudah dihadapi. Mereka dulunya adalah keluarga pertama di kota Feng Yue. Meskipun kita adalah penguasa kota dan telah melampaui mereka, kekuatan keluarga angin tidak bisa diremehkan. Saudara Yue, jangan khawatir, karena kami bekerja sama denganmu. Kami akan mengerahkan seluruh kekuatan kami, dan keluarga angin pasti akan tamat kali ini. Qiyun berkata, bagus. Bulan tanpa nama itu berkata, Wakil Ketua, sesuatu telah terjadi. Saat itu, seorang anggota geng air hitam datang dengan tergesa-gesa. Mengapa panik? Tanya Qiyun dengan tidak puas. 9 dari 10 saudara yang dikirim tewas, dan 1 lagi pergi. Kata anggota geng air hitam itu. Apa? Wajah Qiyun tiba-tiba berubah. Semua orang yang hadir terkejut, dan wajah mereka muram. Kemudian, sekelompok orang ini datang ke aula, dan 9 mayat dibawa ke aula. Qiyun dan yang lainnya melihat kondisi mayat-mayat itu. Masing-masing dari mereka memiliki jejak bekas tersambar petir. Beberapa di antaranya tertusuk pisau terbang, kepala mereka masih hidup, dan luka mereka menghitam, seolah-olah telah terkorosi. Lukanya beracun. Yue Wuming mengerutkan kening. Bagaimana mungkin ada jejak petir? Melihat luka ini, sepertinya luka itu tertusuk sesuatu dalam sekejap. Dia benar-benar orang yang berpengalaman, kata Lin Xie setelah mengamati luka itu. Orang-orang memandang 9 mayat yang begitu aneh, dengan beberapa keraguan, tidak dapat menebak siapa yang terbunuh. Malam ini hujan disertai guntur. Apakah mereka begitu sial? Wan Yankai berkata demikian, namun, dia tidak mempercayainya. Qiyun mengerutkan kening dan berkata, ini sepertinya serangan petir dari Dewa Leizong. Namun, bagaimana mungkin orang-orang dari klan Shenlei menyerang mereka? Tidak mungkin sekte Shenlei. Jika ada murid Shenlei di kota Feng Yue, kita semua pasti tahu. Terlebih lagi, dilihat dari lukanya, para pembunuh bisa melakukan apa saja untuk membunuh, kata Yang Hu. Ada satu orang yang hilang. Ini masalah besar yang tersembunyi. Wajah Qiyun muram, sisanya tampak lebih buruk, dan jika orang itu tidak mati dan tertangkap hidup-hidup, maka semuanya akan buruk. Sepertinya rencana kita masih terlalu cepat, kata Yue Wuming. Malam ini, kita akan mengumpulkan orang dan kuda di malam hujan. Qiyun berkata dengan dingin. Hanya itu cara. Yue Wuming berkata, aku akan kembali ke rumah utama kota, kita akan langsung mengepung rumah angin di malam hujan. Yang lain mengangguk, lalu semua meninggalkan rumah dan kembali mengumpulkan orang. Qiyun juga segera memanggil pasukan dan kudanya, siap bertempur dengan beberapa keluarga besar. Setelah mendengar berita itu, Feng Jingyu bersiap untuk kembali ke rumah Feng untuk memberitahu Feng Becheng. Namun, tepat pada saat itu, sesosok muncul di mansion, dengan rasa takjub. Ia datang dengan topi, kepala tertunduk, dan ketakutan. Qiyun melihat tamu tak terduga datang, wajahnya memucat dan berkata, siapa yang mulia? Mereka yang membunuhmu. Sambil mengenakan topi, tubuhnya tiba-tiba melesat, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan napas yang sangat kuat. Wajah Qiyun berubah drastis, dan ia melihat pedang panjang muncul di tangan lawannya.
Aura pedang itu berkilau dan mengandung aura artefak. Qiyun terkejut. Pedang panjang itu menebas, membelah hujan, dan menghabisi Qiyun. Qiyun langsung meraung dan melepaskan auranya sepenuhnya. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya, yang ia gunakan untuk melawan. Klik, tombak itu terpotong dalam sekejap, dan aura pedang langsung membunuh Qiyun. Pupil mata Qiyun mengecil dan ia tak bisa menghindarinya. Puff, dada Qiyun hancur oleh pedang dan langsung jatuh ke hujan. Setelah melihat pemandangan ini, anggota geng Blackwater lainnya terkejut. Namun, orang-orang bertopi bambu itu tampaknya sangat ingin membunuh dan enggan melepaskan siapapun. Saya melihat orang-orang bertopi bambu berlarian di tengah hujan, saling membunuh dengan satu pedang. Terdengar jeritan dari seluruh halaman, tetapi jeritan itu tenggelam dalam hujan malam. Semua orang di rumah besar itu terbunuh. Feng Jingyu telah melihat adegan pembunuhan orang-orang, tetapi saat ini masih ada sedikit kekhawatiran. Darah dan hujan menyatu dan berubah menjadi merah. Itu benar-benar sungai darah. Nak, kalau sudah cukup melihat, keluarlah, kata pria bertopi itu. Feng Jingyu mengerucutkan bibirnya, lalu keluar dari tempat persembunyiannya dan berkata, kakek, sepertinya kakek punya rencana. Kakek sama sekali tidak meninggalkan kota Feng Yue. Pria bertopi itu adalah Feng Tianling. Feng Tianling menyimpan pedangnya dan berkata, aku benar-benar pergi untuk membiarkan sahabatku yang telah bertahun-tahun terkubur debu kembali ke dunia. Setelah mendengar kata-kata itu, Feng Jingyu berkata, tidak bisakah kakek mengatakan pedang di tangan kakek? Feng Tianling berkata, ya, namanya Ling Tian. Itu adalah senjata spiritual pertama yang kumiliki. Dulu, benda itu menemaniku berkeliling dunia. Feng Jingyu berkata, apa yang harus kakek lakukan selanjutnya? Bunuh saja. Feng Tianling berkata, karena mereka ingin bertarung, biarkan mereka datang. Malam ini ditakdirkan untuk damai. Jadi, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Feng Tianling mengejutkan Yu dan berkata sambil tersenyum. Jika kakek pikir itu pertunjukan yang bagus, tontonlah. Angin dan langit tak peduli. Kemudian, keduanya meninggalkan rumah dan diam-diam kembali ke rumah angin. Pada malam hujan ini, keluarga Yang, keluarga Lin, keluarga Wan Jia, dan rumah tuan kota semuanya sibuk. Mereka mengumpulkan semua orang dan datang ke rumah angin dari 4 penjuru. Keluarga angin dikelilingi oleh 4 keluarga, dan keluarga angin di malam hujan, seolah-olah sedang tidur, tidak ada gerakan. Beberapa orang tetap di sini dan mengawasi. Jangan biarkan satu pun pergi. Yang lain bergegas masuk bersama kita, teriak Yue Mingming. Dia memimpin, lalu menendang pintu rumah angin. Sekelompok orang bergegas masuk, dan mereka sangat marah. Orang-orang dari keluarga angin melihat begitu banyak orang mendobrak masuk, dan mereka langsung ketakutan dan berteriak, ayo, ada banyak orang yang mendobrak masuk. Angin di rumah tiba-tiba gelisah, segera mengumpulkan banyak orang di depan bulan tanpa nama dan yang lainnya. Apa yang akan kalian lakukan? Feng Beicheng muncul, orang-orang dari keluarga angin memanfaatkannya, membentuk 2 kubu. Apa, tidak bisakah kau melihatnya? Hari ini, keluarga Feng akan menghilang di kota Feng Yue. Moon Anonymous mencibir. Feng Beicheng masih tampak tenang dan berkata, membiarkan keluarga Fengku menghilang. Apa kau sudah gila? Kurasa kau belum memahami situasinya. Di antara 5 keluarga di kota Feng Yue, 4 keluarga mengepungmu. Bisakah keluarga Feng bersaing dengan 4 keluarga itu? Moon Anonymous berkata dengan nada meremehkan. Feng Beicheng masih meremehkan dan mencibir, awalnya, kota Feng Yue hanya memiliki keluarga Feng, lalu apa 4 orang lainnya? Jika bukan karena aku, apakah kalian berempat bisa mendapatkan pijakan di kota Feng Yue? Kata-kata Feng Beicheng memang benar, pada awalnya, hanya keluarga angin yang mendominasi seluruh kota Feng Yue, dan beberapa keluarga besar lainnya didirikan di kota Feng Yue kemudian. Jika keluarga angin membunuh keluarga-keluarga besar ini sejak awal, maka tamatlah sudah keluarga-keluarga besar ini. Alasan mengapa keluarga Yue menjadi penguasa kota adalah karena mereka bermain sedikit licik secara diam-diam. Semua keluarga Feng ini tidak mengatakan apa-apa. Tidak masalah jika mereka bukan penguasa kota. Selama ada kekuatan, itu sudah cukup. Pada awalnya, sekarang adalah sekarang, semuanya berubah, seperti rumah anginmu yang bukan ember. Bulan tanpa nama mencibir, maksudmu sayap utara angin dan jalan angin. Angin membawa jalan ke utara. Wajah bulan tanpa nama tiba-tiba berubah, Feng Beicheng tiba-tiba sudah tahu. Feng Beicheng melihat perubahan wajah bulan tanpa nama dan melanjutkan, apakah kau pikir langit angin dan sayap utara angin dapat memengaruhi seluruh keluarga angin? Kau terlalu naif, dan kau meremehkanku. 2 sampah tak berguna. Bulan tanpa nama memarahi, lalu berkata dengan muram, bahkan jika tidak ada kerjasama di antara mereka, keluarga Feng hari ini akan lenyap sepenuhnya. Ketika angin kembali, itu akan menjadi jalan buntu. Aku sekarat, kau tidak takut angin dan lidahmu berkilat. Pada saat ini, Feng Tianling keluar dan berdiri dengan tangan negatif, penuh semangat mendominasi. Feng Tianyu, Feng Tianzun, dan yang lainnya telah muncul. Bahkan dalam menghadapi pengepungan 4 keluarga, mereka semua penuh percaya diri. Kau tidak meninggalkan kota Feng Yue. Wajah Moon Nameles berubah drastis. Tentu saja aku pergi, tapi aku kembali lagi dan menyelesaikan masalah orang-orang di barat kota, kata Feng Tianling. Kau, wajah Moon Nameles berubah total. Sekarang wajahmu telah terkoyak hari ini, tak ada ruang untuk pemulihan. Tatapan mata Feng Tianling dingin dan mematikan. Jantung Yue Wuming bergetar, lalu jantungnya berdebar kencang, meraung, semua orang, bunuh aku. Dalam perintah Yue Wuming, semua orang di belakangnya bergegas, dan seluruh keluarga Feng berteriak untuk membunuh. Orang-orang dari keluarga Feng juga menyambut mereka, dan semangat juang mereka tinggi. Tangan Feng Tianling, di tangan Ling Wuming, aura pembunuh menekan, satu pedang menebas Yue Wuming. Yue Mingming terkejut, tetapi ia masih tak bisa menghindari serangan pedang ini. Ia segera mengeluarkan aura dan menangkisnya dengan tombaknya. Tombak itu terpotong dalam sekejap, dan tubuh Yue Mingming mundur. Ki pedangnya menembus dadanya dan darah menyembur keluar. Wajah Yue Mingming ketakutan. Ia menutupi dadanya dan melarikan diri. Feng Tianling menebas pedang lain, dan kepala Yue Mingming terpenggal. Yue Mingming terbunuh. Wan Yankei, Yang Hu, Lin Xie, dan yang lainnya mengubah raut wajah mereka. Mereka ketakutan dan meninggalkan rumah Feng. Karena kalian di sini, tinggallah. Sudah lama sejak kita membunuh orang seperti ini. Kata-kata Feng Tianling acuh tak acuh, dan tidak ada keraguan untuk bergerak. Feng Tianling memegang Ling Tian dan melambai di antara kerumunan.
Tidak ada yang bisa menahan serangan Ling Tian. Feng Tianling terbunuh di depan Wan Yankai, keringat dingin Wan Yankai DC, ada perasaan putus asa. Feng Tianling langsung menebas dengan pedang, dan tubuh Wan Yankai langsung menjadi dua. Orang-orang dari seluruh dunia tercengang dan ketakutan. Angin dan langit Ling membunuh keempat pihak, dan pedang Ling Tian di tangannya tidak berhenti, dan sejumlah besar orang jatuh. Keempat keluarga takut untuk melarikan diri. Halaman keluarga Feng penuh dengan mayat, dan pemandangannya sangat berdarah. Feng Tianyu dan Feng Tianzun telah bergerak di hadapan alam master roh yang kuat, di mana keempat keluarga dapat melawan. Pada saat ini, para tetua dari empat keluarga juga muncul, dan Tuan Kota Yue juga muncul. Ada seorang pria parubaya yang aneh di sampingnya. Anginnya kencang, hentikan. Yue berteriak. Feng Tianling berkata dengan dingin, hentikan. Sekarang, kau ingin menghentikan pertarungan ini dengan mudah. Konyol sekali, jika kau tidak menyerahkan nyawamu, hanya ada satu cara untuk mati. Yue, Feng Tianling berkata dengan dingin, kalau begitu, ayo. Ekspresi wajah Yue muram tak tertandingi, dan berkata kepada pria parubaya di sampingnya, Kakak Yun, aku merepotkanmu. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, berikan padaku. Pria parubaya itu segera menuju ke arah Ling Tianfeng yang telah dibunuhnya, dan auranya benar-benar meledak, mencapai tingkat ketujuh alam Lingxi. Aura kuat pria parubaya itu sangat menindas banyak orang. Namun, Ling Tianfeng tidak mempedulikannya. Jika dia mengayunkan pedang Ling Tianfeng, dia akan terbunuh. Pria parubaya itu menebas tombak di tangannya. Tombak itu juga spiritual, dan juga merupakan senjata spiritual. Kedua senjata spiritual itu bertabrakan dan meledak dengan suara dentuman yang dahsyat. Alis pria parubaya itu tiba-tiba berkerut, merasakan aura kuat Ling Tianfeng, dan merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Di tengah angin, pedang Ling Tian ditebas, dan dia berteriak, satu pedang mendominasi dunia, dan angin serta awan berayun di Kyushu. Pedang ini sangat kuat, pria parubaya itu merasakan aura kuat ini dan hatinya terguncang. Kemudian dia menebas tombak di tangannya, yang penuh dengan cahaya, dan kekuatannya juga sangat mengerikan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, roh pedang Feng Tianling menyapu keempat sisi secara langsung, menghancurkan semua serangan tombak. Pedang itu tak tertahankan, pria parubaya itu terkejut dan segera mundur. Kemudian, ia kembali menancapkan tombaknya untuk menahan serangan Feng Tianling. Boom, roh pedang itu tak terbendung. Tubuh pria parubaya itu langsung tertusuk lubang besar, dan tubuhnya terlempar keluar. Melihat pemandangan ini, ekspresi Yue tiba-tiba berubah. Ia adalah seorang master tingkat 7 Spirit Master. Ia bukanlah lawan Feng Tianling. Tingkat apa yang telah dicapai Feng Tianling sekarang? Feng Tianling memegang pedang Ling Tian di tangannya dan menebasnya lagi. Mata pria parubaya itu menyipit dan ia meraung, bulan tak berujung. Tolong aku, melihat pria parubaya itu, bulan tak cukup. Ketika pria parubaya itu melihat bahwa ia tidak bergerak, ia langsung menjadi sangat marah, dan kemudian ia berkecil hati. Puff, pedang Ki Feng Tianling membelah tubuh pria parubaya itu, dan pria parubaya itu pun tewas. Tahukah kau siapa yang kau bunuh? Bulan tanpa periode, Feng Tianling berkata, siapapun dia pasti punya kesadaran untuk dibunuh jika dia menyerang keluarga Fengku. Dia dari kota kekaisaran, kali ini keluarga Fengmu akan hancur. Bulan tanpa periode mencibir, Feng Tianling berkata, bagaimana dengan orang-orang dari kota kekaisaran? Aku membunuh beberapa orang di kota kekaisaran saat itu. Orang berbakat macam apa yang luar biasa, kalau bukan aku yang memotong melon, memotong sayuran, dan membunuh area yang luas. Ekspresi wajah Yue Wuchen tenggelam, lalu berkata, Ling Tianfeng, kau sekarang berhenti, masih ada waktu, kalau tidak, rumah angin suatu hari nanti akan tersapu bersih. Benarkah, setidaknya kau tidak bisa melihatnya. Dengan niat membunuh di mata Feng Tianling, ia membunuhnya di masa depan. Ekspresi wajah Yue Wuchen berubah drastis, ia berada jauh dari lawan Feng Tianling, berbalik untuk melarikan diri. Feng Tianling mencibir, apakah ini kemampuanmu? Aku benar-benar telah belajar banyak. Kecepatan Feng Tianling sangat mengerikan. Dalam sekejap, ia mengejar Yue Wuchen dan membunuhnya dengan pedangnya. Feng Tianling, akulah penguasa kota Feng Yue, kau tidak bisa membunuhku. Kota Feng Yue awalnya adalah fondasi keluarga Fengku. Kalau kau tidak main-main, ditambah aku mengalami kecelakaan tahun itu, bagaimana mungkin kau mengalami hal seperti ini? Feng Tianling berkata dengan nada meremehkan. Wen Changhou tidak akan membiarkanmu pergi. Bulan meraung. Feng Tianling berkata, apakah Wen Chang peduli dengan hidup dan matimu? Kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. Pedang Feng Tianling ditebas, dan Yue Wuyi ketakutan. Ia segera mengeluarkan seluruh auranya untuk menahan serangan Feng Tianling. Namun, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Pedang Feng Tianling tak terhentikan. Satu pedang membelah semua pertahanan Yue Wuyi dan langsung membelah Yue Wuyi menjadi dua. Ketika Yue Wuyi meninggal, keempat keluarga berada dalam kekacauan. Keluarga Yang, keluarga Lin, dan keluarga Wan Jia semuanya kalah dan mulai melarikan diri. Keluarga Angin memanfaatkan kemenangan itu untuk mengejar, dan tidak tahu berapa banyak orang dari keempat keluarga yang telah terbunuh di sepanjang jalan. Hujan berangsur-angsur berhenti, hari juga sedikit cerah. Orang-orang awal di kota Feng Yue melihat mayat-mayat di seluruh tanah, takut di seluruh tubuh. Adegan itu terlalu berdarah, terlalu mengejutkan. Orang-orang dari keluarga Angin membersihkan tempat kejadian, yaitu, orang-orang yang membawa mayat-mayat sudah bergerak untuk muntah. Tadi malam, keluarga Angin hampir menghancurkan semua kekuatan hidup dari empat keluarga, dan hanya sejumlah kecil orang yang lolos. Keempat keluarga itu dalam kemunduran total, dan mereka tidak berani kembali ke kota bulan. Feng Jia, Feng Tiandao dan Feng Beiyi, Feng Qinghao dan bulu-bulu pesta lainnya berlutut di aula Feng Jia. Feng Beicheng, Feng Tianyu, Feng Tianling dan Feng Tianzun duduk di aula, wajah mereka sangat jelek. Sungguh tak terduga kau melakukan hal seperti itu. Apa kau lupa kalau kau juga anggota keluarga Feng? Feng Tiandao mengamuk. Feng Tiandao berkata, aku sudah membayar begitu mahal untuk keluarga Feng, apa yang kudapat? Aku hanya ingin bagianku kembali. Memalukan, kau dari keluarga Feng, membayar untuk keluarga Feng adalah hal yang wajar. Kami tidak perlu membayar banyak untuk keluarga Feng, kan? Apa kau mau bersikap adil pada diri sendiri? Feng Tianyu bersorak. Feng Tian berkata, masalahnya sudah sampai di titik ini, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jika kau ingin membunuh, kau boleh melakukan apapun yang kau mau.
Feng Tianyu menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku merindukan kalian, orang-orang dari keluarga Feng, yang telah memberikan kontribusi besar bagi keluarga Feng selama bertahun-tahun. Mulai sekarang, kalian telah diusir dari keluarga Feng dan menghilang dari spektrum keluarga Feng. Kalian bukan lagi keluarga Feng dan tidak akan pernah bisa kembali ke Feng Yuecheng lagi. Semua orang yang berkecimpung di ranah Feng Tiandao ini diusir dari keluarga Feng Jia, dan diusir dari kota Feng Yue. Mereka tidak diizinkan memasuki kota Feng Yue. Feng Tiandao dan rombongannya meninggalkan kota Feng Yue. Di kereta kuda, wajah Feng Tiandao muram dan tak tertandingi, dan sayap angin utara tampak agak dekaden. Feng Tiandao menatap sayap angin utara dan berkata dengan marah, bagaimana penampilanmu sekarang? Tidak tahan dengan pukulan seperti itu. Pantas saja posisi Tuan tidak akan diwariskan kepadamu. Kita tidak punya apa-apa sekarang. Sayap angin utara menggelengkan kepalanya. Salah, kita baru saja diusir dari rumah angin. Kita masih punya kesempatan untuk bangkit kembali. Feng Tiandao berkata dengan dingin, suatu hari nanti, kita masih bisa menguasai kota Feng Yue lagi. Saat itu, kita akan menjadi penguasa kota Feng Yue. Kakek punya kesepakatan bagus. Kita akan kembali lagi. Feng Qinghao berkata, adikku dan aku sedang berlatih di Shen Huozong. Adikku telah menjadi murid inti sekte Shen Huo, dan aku akan segera menjadi murid inti. Selama kita unggul di Shen Huozong, kita bisa mengalahkan mereka kembali dengan bantuan Shen Huozong. Bisakah mereka dibandingkan dengan Shen Huozong? Cucu yang baik, kami bergantung padamu. Kakekku sudah tua dan tidak bisa membuat masalah untuk waktu yang lama. Tapi kau harus berjuang untuk sukses dan kembali ke Feng Yuecheng seumur hidupmu. Feng Tiandao menepuk bahu Feng Qinghao dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, kakek. Aku akan memenuhi keinginan kakekku. Feng Qinghao mengangguk berat. Feng Jia, dengan karakter kakak ketiga, bahkan jika dia dibebaskan kali ini, dia tidak akan menyerah, kata Feng Tianling. Feng Tianyu berkata, ini semua darah keluarga Feng. Kita juga saudara. Apa kita benar-benar akan membunuh mereka semua? Beri mereka kesempatan kali ini. Jika mereka tidak menyerah, mereka tidak akan pernah berbelas kasih lain kali. Petik 2. Sekarang keempat keluarga telah meninggalkan kota Feng Yue, kita akan mulai memperbaiki seluruh kota Feng Yue, dan industri keempat keluarga lainnya di kota-kota lain juga harus diintegrasikan sepenuhnya, kata Feng Beicheng. Kalau begitu, beritahu orang-orang yang bertanggung jawab di setiap kota kecil dan biarkan mereka bertindak sesegera mungkin, kata Feng Tianyu. Feng Beicheng mengangguk. Sepertinya aku sudah sibuk beberapa saat. Pertemuan keluarga sudah dekat, dan semua ini harus diatur sebelum pertemuan keluarga, kata Feng Beicheng. Orang-orang dari keluarga Feng mulai sibuk, hanya Feng Tianling dan Feng Jingyu yang tidak peduli. Kakek, Feng Tiandao dan Feng Qingling bisa dibebaskan. Mereka tidak bisa menjadi iklim. Namun, baik Feng Qinghao maupun Feng Qingling adalah murid Shen Huozong. Mereka akan memiliki prospek besar di masa depan, tetapi mereka juga akan menjadi ancaman besar bagi keluarga Feng di masa depan. Feng Jingyu berkata, Feng Tianling berkata, Feng Qinghao dan Feng Qingling adalah murid Shen Huozong, tetapi Feng Qingyang, Feng Qingtian, dan Feng Qingsui juga murid sekte Lingyang. Bakat mereka lebih tinggi daripada Feng Qinghao dan Feng Qingsui, dan anak-anak pamanmu juga berasal dari keluarga yang berbeda. Karena itu, mereka tidak bisa membuat masalah dengan mereka. Feng mengejutkan Yu berkata, pistol terang mudah disembunyikan, panah tersembunyi sulit dipertahankan. Feng Tianling mengangguk, karena kita berani melepaskan mereka, tentu saja kita tidak akan melepaskan mereka. Tindakan mereka akan berada di bawah kendali kita. Feng mengejutkan Yu hingga terbata-bata, dan mengerti. Meskipun konon orang-orang yang telah melepaskan angin dan jalan surga, mereka masih diawasi. Jika ada perubahan, mereka mungkin akan langsung dibunuh. Pada akhir April, seluruh keluarga telah sepenuhnya terintegrasi. Seluruh kota Feng Yue telah berubah total. Orang-orang di kota Feng Yue dipenuhi dengan emosi. Dalam semalam, situasi di mana beberapa keluarga bersaing satu sama lain benar-benar hancur. Mereka semua tahu bahwa keluarga Feng Yue sangat kuat. Feng Tianling meninggalkan rumah Feng ketika ia sibuk dengan perbaikan, dan kemudian Feng Jingyu juga meninggalkan rumah Feng. Setelah Feng Tianling meninggalkan keluarga Feng, ia tiba di sebuah istana besar, yang tidak lagi berada di kota manapun, karena luas istana pada dasarnya setengah dari ukuran kota Feng Yue. Setelah Feng Tianling tiba di istana, ada banyak penjaga berbaju zirah di luar istana. Para penjaga menghentikan Feng Tianling. Feng Tianling mengeluarkan sebuah token emas. Setelah melihat token itu, para penjaga segera berlutut. Saya ingin bertemu Wen Changho. Feng Tianling berkata dengan ringan. Ya, jawab penjaga itu segera. Setelah Feng Jingyu meninggalkan kota Feng Yue, ia pergi ke kota Heisui. Kota Heisui adalah kota besar di dinasti Daoyi, yang luasnya lebih dari 2 kali lipat kota Feng Yue. Terlebih lagi, kota Blackwater merupakan tempat perpaduan antara naga dan ular. Di kota Heisui, terdapat balai lelang terbesar di seluruh dinasti Daoyi. Terdapat balai cabang balai pemurnian obat, cabang persatuan ahli hewan, dan asosiasi pembuat alat. Oleh karena itu, banyak biksu datang dan pergi ke kota Heisui. Pada dasarnya, mereka dapat membeli apapun yang mereka inginkan di sekitar kota. Bahkan beberapa barang yang lebih sulit pun dapat dibeli di Blackwater. Butuh waktu setengah bulan bagi Feng Jingyu untuk merasakan kota air hitam dari kota Feng Yue. Kali ini, Feng Jingyu datang ke kota air hitam untuk mencari tahu tentang geng air hitam, lalu datang ke sini untuk melihat dunia. Jika memungkinkan, mendapatkan beberapa bayi kembali adalah hal terbaik. Setelah Feng Jingyu memasuki kota Heisui, ia merasa bahwa nama kota Heisui memang pantas untuk reputasinya. Jalanannya sangat lebar, dan terdapat banyak toko di kedua sisi jalan, dan barang-barang yang diperjualbelikan bukanlah barang biasa. Binatang roh tingkat pertama, Jade Marten, sedang dijual, masing-masing seharga 5.000 emas. Eliksir berusia 100 tahun sedang dijual, masing-masing seharga 3.000 emas. Kemari dan lihatlah, ada senjata yang dibuat oleh ahli pemurnian senjata. Senjata itu memotong besi seperti lumpur. Teriakan di jalan tak henti-hentinya. Angin kencang membuat Yu terkejut saat melihat ke jalan. Benar-benar ada binatang roh kelas 1 yang dijual, dan ada juga obat-obatan ajaib yang dijual. Bisakah barang-barang seperti itu dijual terang-terangan? Apa kau tidak takut dirampok? Angin mengagetkan Yu dalam hati. Ia sedang berjalan di sepanjang jalan. Tiba-tiba, banyak orang memperhatikan. Kemudian ia mendengar seseorang berteriak, akan ada lelang di balai lelang Blackwater 10 hari lagi.
Akan ada beberapa harta karun yang akan dilelang. Sayang sekali kita tidak punya banyak uang di lelang itu, tapi kita juga tidak punya banyak uang di lelang ini. Feng Jingyu mendengar bahwa ada lelang, dan ia pun pergi melihatnya. Ada pengumuman di salah satu dinding, yang berarti balai lelang Blackwater akan mengadakan lelang besar dalam 10 hari. Barang-barang yang dilelang juga berspesifikasi tinggi, termasuk obat-obatan berkualitas tinggi, peralatan spiritual, binatang spiritual, dan beberapa harta karun langka. Balai lelang Heisui sungguh luar biasa. Bisa melelang barang-barang seperti itu. Feng Jingyu terkejut, lalu ia berkata sambil tersenyum, sepertinya kali ini aku benar-benar datang ke tempat yang tepat. Feng Jingyu terus berjalan di jalan. Siang harinya, ketika Feng Jingyu hendak mencari tempat makan dan beristirahat, ia melihat sebuah alun-alun kota di depannya. Alun-alun kota itu memiliki gerbang khusus. Sekilas, gerbang itu sangat besar dan banyak orang di dalamnya. Feng Jingyu semakin penasaran. Ia melangkah masuk ke alun-alun kota dan langsung terkejut dengan situasi di alun-alun kota. Seluruh alun-alun kota itu sangat besar. Ada toko-toko dan kios-kios di dalamnya. Singkatnya, sangat ramai. Semua barang yang dijual sangat berwarna-warni, dan mata akan tertuju pada bunga-bunga. Feng Jingyu berkeliling kota. Ada banyak kios kecil yang ramai. Barang-barang di kios-kios kecil itu semuanya aneh. Dapat dikatakan bahwa ada berbagai macam barang, hanya Anda yang tidak dapat memikirkannya. Kemarilah dan lihatlah, pedang patah milik yang maha kuasa ini bernilai 3.000 emas. Aku punya peta harta karun yang belum lengkap. Kalau kau mau, 1.000 emas saja. Beberapa orang berteriak, mulut mereka penuh dengan harta karun dan peta harta karun milik Ling Xun. Feng Jingyu hanya tersenyum mendengar ucapan itu, berpikir, jika ini benar, tidakkah kau akan menjualnya? Meskipun Feng Jingyu tahu bahwa kota itu belum tentu benar, belum tentu juga salah. Selalu ada beberapa barang yang tidak dikenali dan terkubur di sudut. Karena itu, ia juga ingin mencari harta karun di sini. Feng Jingyu mengamati barang-barang yang dijual di berbagai pedagang dengan saksama. Beberapa pedagang sangat antusias dan terus-menerus memperkenalkan produk mereka, apa fungsinya, dan bagaimana harganya yang murah dan terjangkau. Feng Jingyu bukanlah orang bodoh, tentu saja ia tidak akan mendengarkan kata-kata pedagang itu. Setelah setengah putaran, Feng Jingyu berdiri di depan seorang pedagang, matanya tertuju pada dua belati berkarat. Kedua pedang ini sangat berkarat dan berbintik-bintik, bagaimana kau bisa menjualnya? Feng Jingyu bertanya. Si pedagang asongan tersenyum dan berkata, ini semua beli satu gratis satu, adik kecil. Aku punya barang-barang bagus di sini. Lihat mangkuk ungu ini, yang kugali dari makam seorang Ling Song. Ini benar-benar harta karun. Si pedagang asongan berbisik. Feng Jingyu berkata, adik kecil, apa kau memperlakukanku seperti orang bodoh? Jika ini benar-benar sesuatu yang digali dari makam Ling Song, apa kau bersedia menjualnya? Si pedagang asongan tersenyum dan berkata, beberapa barang belum tentu mudah digunakan di tanganku. Dari mana kau mendapatkan kedua pedang ini? Jangan membodohiku, tanya Feng Jingyu. Si pedagang asongan berkata, aku mengambil dua belati ini dari reruntuhan. Sudah berkarat, pasti bukan harta karun yang bagus. Aku ingin memolesnya dan menjualnya lagi. Tapi aku tidak tahu kalau karatnya tidak bisa dihilangkan, jadi aku beli satu dan dapat satu gratis. Feng Jingyu berkata, aku membayar 10 emas untuk membeli dua pedang ini. Si pedagang berkata, serius. Feng Jingyu langsung mengeluarkan 10 emas dan memberikannya kepada si pedagang, lalu mengambil dua pedang berkarat itu. Si pedagang berkata sambil tersenyum, visi adik kecil itu unik. Win Jingyu hanya tersenyum tipis, lalu pergi. Ia baru tergerak ketika mendengar kalimat tertentu dari si pedagang. Karat pada belati itu tidak bisa dihilangkan. Ini masalah. Kalau karatnya biasa saja, karatnya tidak bisa dihilangkan. Karena itu, Feng Jingyu berencana untuk membelinya dan mempelajarinya. Sekalipun bukan harta karun di atas, harganya hanya 10 emas. Feng Jingyu terus berjalan-jalan di alun-alun kota. Setelah kios-kios pedagang selesai, Feng Jingyu meninggalkan alun-alun kota. Ia mencari tempat makan, lalu menginap di penginapan. Feng Jingyu mengeluarkan dua pedang pendek dari dalam ruangan. Karat pada pedang itu sangat parah. Seluruh badan pedang itu tertutup karat. Feng Jingyu mencoba menghilangkan karat di pedang itu, tetapi seperti yang dikatakan pedagang itu, karatnya tidak bisa dihilangkan sama sekali. Feng Jingyu tertawa dan berkata, menarik sekali.